Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini saya membawa SSD, ini merek Transcend 256 GB ya. Dan ini slotnya M2 SSD, serinya 830S SATA 3. Ini kecepatan maksimal di 6 gigabit per second. Gambar naganya ini service par excellence. Jadi ini distributornya ya, PT Alfa Arta Handaya. Kenapa saya sampai membaca ke sininya? Karena SSD yang saya bawa kali ini adalah klaim garansi. Jadi ceritanya saya beli SSD merek Transcend 256 GB itu belum ada 2 tahun. Dan kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata rusak guys. Ya, rusak sekali lagi. Saya sebetulnya agak shock karena SSD ini kalau secara hitung-hitungannya dia itu bisa kuat sampai 5 tahun ya. Dulu memang ada isu SSD itu cepat rusak, makanya perkembangan SSD itu masih banyak pertentangan. Salah satunya SSD di server itu masih jarang sekali yang pakai karena alasannya cepat rusak gitu ya. Cuma dengan teknologi yang berkembang, SSD itu sudah menampik adanya ketidakpercayaan orang bahwa SSD itu cepat rusak. Cuma di kasus saya ini ternyata belum 2 tahun sudah rusak. Rusaknya itu di bed sector ya. Bed sector itu kerusakan di blok penyimpanan. Jadi ibarat sebuah rumah yang namanya alat penyimpanan, mau itu berupa hard disk ataupun SSD, itu kan secara dalamannya itu hampir sama ya, dibagi-bagi menjadi blok-blok di dalam seperti kamar-kamar gitu ya. Nah, beberapa kamar di dalam rumah itu ada terjadi kerusakan. Sehingga ketika menyimpan sesuatu dan masuk ke blok tersebut, filenya itu berakibat rusak. Saya akan cerita sedikit awal mula kerusakan ini. Jadi, pertama kali SSD ini saya pasang di laptop saya yang ini Lenovo V310 ya. Pertama kali saya pasang, saya cek menggunakan aplikasi HDTune. Itu sebetulnya sudah agak ragu ya dengan SSD merek ini. Saya nggak tahu karena merek ini terus terjadi keanehan di laptop saya atau semua jenis SSD yang seperti ini, karena saya pengalaman pertama ya menggunakan merek Transcend yang untuk SSD M2 ya. Sebelumnya saya menggunakan SSD yang SATA biasa, SATA besar itu ya, 2,5 in. Awal mula ini SSD dulu saya pasang itu di aplikasi HDTune itu terdeteksi suhunya itu terlalu panas itu guys. Jadi suhu yang normal itu biasanya di 40 derajat ke bawah ya. 40 derajat itu sudah agak panas ya. Kalau suhu orang normal itu di 36 ya, 37 aja sudah dicurigai corona itu guys. Dan ini SSD saya Transcend ini biasanya itu terdeteksi di HDTune biasanya di atas 40 derajat. Pernah itu sampai 60 derajat ya. Biasanya di kisaran 50-an. Saya sudah agak gimana gitu ya. Ini kok kayak tidak normal gitu ya. Apa memang semua SSD M2 itu panas gitu. Kemudian saya coba kasih pendingin di bagian IC-nya ini ya. Nanti saya perlihatkan pendinginnya. Nah, itu awal mula saya curiga di bagian panas. Mungkin awal mula kerusakan itu karena terlalu sering terjadi panas. Yang namanya panas itu kan memang musuh dari barang elektronik ya. Makanya komputer itu biasanya penuh dengan pendingin untuk agar perangkatnya itu tetap terkondisikan dengan kondusif. Setelah sering panas, akhirnya mulai ada bed sector itu ya. Terus parah-parahnya itu waktu Windows-nya itu gagal booting. Jadi waktu itu saya mau menghidupkan laptop, ada proses scan disk ya. Nah, setelah scan selesai, scannya itu lama banget. Setelah scan selesai, Windows gagal booting. Terus saya sudah mulai panik karena data-data penting itu ada di SSD ini. Akhirnya sampai saya beli converter itu guys. Ya, ini converternya. Sampai saya beli converter. Ini SSD ini ya, M2 to SATA. Biar fleksibel bisa saya coba-coba di komputer lain. Bisa jadi mungkin laptop saya yang agak bermasalah, saya coba beli konverter SATA, saya pasang di komputer desktop, ternyata tetap terjadi error. Saya pasang di sampai Linux gitu ya. Akhirnya di salah satu komputer di saya lupa, saya copy di komputer kayak kalau nggak salah di Windows 2012 ya.
bisa terbaca. Setelah bisa terbaca, langsung saya selamatkan data-data pentingnya. Kemudian saya cari bungkusnya. Nah, ini langkah bungkusnya. Untung itu masih saya simpan ini ya, karena memang belum lama ya. Jadi ini garansinya itu 2 years, 2 tahun ya. Setelah saya lihat garansinya 2 tahun, saya ingat-ingat kayaknya belinya itu belum 2 tahun. Kemudian saya baca ininya ya, kewajiban klaim garansi. Jadi ini PT Alfa Arta Andaya ini sebagai distributornya tidak melewati batas masa garansi produk, barcode nomor seri tidak hilang. Nah, barcode ini sangat penting nih ya. Barcode nomor seri tidak hilang, membawa box packing. Box packing itu ininya, bungkusnya. Produk tidak dalam kondisi cacat fisik. Cacat fisik itu misalnya hilang atau apa, ini IC-nya itu ya mungkin. Kemudian saya buka ini linknya di http://bit.ly garansi Transcend. Nah, disitu membuka websitenya Transcend. Kemudian ada nomor WhatsApp-nya kebetulan ya. Kemudian saya coba WhatsApp ke nomor senternya, itu cukup responsif CS-nya. Kemudian itu CS-nya meminta untuk difotokan boxnya ini di bagian barcode-nya. Kemudian setelah itu dia minta foto di bagian depan, minta logo ini ya, naga ini jangan sampai digeletek hilang. Setelah dia percaya ada logo ininya, terus barcode-nya masih, dia dicek di database mereka. Kalau itu memang benar-benar produk yang didistribusikan lewat PT ini, Arta Andaya. Kemudian dia baru bilang ke saya, oke, silahkan dikirim ke alamat gitu ya. Kemudian saya kirim dengan sedikit catatan alasan kerusakannya apa. Saya tulis saja itu bad sector, gagal booting gitu ya, booting Windows. Kemudian saya kirim pakai kurir waktu itu JNE atau JNT ya, saya lupa. Setelah beberapa hari diterima di sana, saya di WhatsApp bahwa produknya sudah sampai dan akan dilakukan pengecekan apakah benar yang saya katakan tentang bad sector. Setelah dicek beberapa hari kemudian, saya dikabari bahwa produknya memang benar-benar rusak dan akan dikirim unit baru. Ini saya dikirim balik pakai JNT, jadi saya harus bayar biaya kurirnya 30.000 ya, dari Jakarta ke Jawa, ke Wonosobo. Jadi saya kehilangan biaya untuk kirim ke Jakarta ke PT Andaya, kemudian biaya kurir balik dari PT Andaya ke alamat saya. Ya sekitar mungkin 50-an atau 60.000 ya. Cuma ya masih lumayan, ini masih dapat unit baru. Dan ini mau saya pasang. Nanti coba kita cek juga suhunya, apakah suhunya normal. Harusnya sih di maksimal di 40 derajat ya. Saya pernah kepikiran mau ganti merek Samsung yang biasanya sudah teruji, memang harganya jauh, terpautnya itu jauh ya, lebih mahal. Sebelum saya kepikiran mau saya klaim garansi itu sebetulnya mau ganti Samsung ya. Cuma setelah saya cari boxnya ketemu, akhirnya ya udahlah, kita klaim dulu, dan ternyata bisa ya. Nah, ini yang tadi saya katakan saya pasang pendinginnya ini ya. Saya dapat pendingin ini dari beli Mikrotik dulu. Sebetulnya teman-teman asal punya pendingin, yang penting tidak terlalu besar pendinginnya, muat dipasang di laptopnya, muat itu bisa juga ya. Seperti ini pendingin. Oke. Nah, ini slot M2 yang SATA, itu salah satu ciri fisiknya itu dia ada lubangnya 2. Berbeda dengan SSD M2 yang NVMe. Yang NVMe itu lubangnya hanya 1 aja ya. Kalau laptop kalian sudah support yang NVMe, mending beli M2 yang NVMe. Karena laptop saya tidak support dengan yang NVMe, hanya support di SATA, makanya ini pakai yang SATA ya. Kita bongkar, terus kita pasang SSD-nya. Oke ya, ini posisi sudah terbuka. Jadi dalamannya ini ya, Lenovo V310. Ini tempat slot M2 nya itu ini. Coba kita pasang. Cukup mudah masangnya. Jadi lebih kecil daripada RAM-nya. Jadi RAM-nya ini lebih lebar,
daripada SSD M2. Kita tes ini guys. Bismillah. Oke ya, kita lihat apakah sudah terdeteksi belum atau belum terformat. Oke ya, ini initialize disk. Oke, jadi memang belum terformat ini di 1. Slot SSD itu dia terbacanya itu di 1 ya. Kalau yang slot SATA untuk harddisk itu terbacanya di disk 0 ini. Oke, coba saya format jadi 1 aja. Sudah. Coba saya buka aplikasi HDTune. Oke, ini HDTune ya. Ini SSD yang ADATA, yang SATA. Ini suhunya 40 derajat. Coba yang Transcend yang tadi kita pasang, ini 45 derajat. Jadi memang lebih panas ternyata ya. Mudah-mudahan sih nggak naik ya sampai 50 atau bahkan sampai 60. Kita bisa bandingkan dengan yang ADATA yang SATA. Ini padahal posisi SSD yang ini, SSD yang untuk sistem ya, untuk sistem C, drive C dan drive D. Coba saya buka. C dan D ini yang SATA, SSD SATA 240 GB. Terus ini yang baru aja saya pasang, yang SSD M2. Artinya SSD yang SATA ini posisinya itu sedang terpakai, sedang digunakan oleh sistem. Cuma kalau kita lihat ini lebih dingin ya, dia hanya 40 derajat saja, sedangkan yang M2 ini terbacanya 45. Apalagi misalnya ini untuk sistem juga ya, secara logika mungkin dia akan lebih panas karena dia akan berfungsi bekerja secara keras istilahnya ya. Ini salah satu tool biasa yang saya pakai untuk melihat kondisi SSD ya. Oke, nah jadi waktu yang Transcend ini rusak, kalau saya cek menggunakan tool HDTune ini di bagian health, dia itu terbacanya ada bad sector. Oh ini ya, reallocated sector count ini masih 0. Jadi waktu rusak ini berwarna kuning dan ini ada angka nilainya cukup besar. Coba kita lihat yang SSD yang baru kita pasang, nah ini masih 0. Power on hold count. Jadi dengan tool seperti ini kita bisa lihat SSD ini sudah dipakai berapa jam. Ini karena baru aja dinyalain ini masih 0 ya. Coba kita lihat yang SSD ADATA ini, power on hournya sudah 572 jam. Jadi dengan membaca angka-angka ini kita bisa melihat SSD ini sudah dipakai berapa lama, terus ada kerusakan bad sector dan apa gitu ya. Jadi ini cukup lumayan untuk memudahkan kita, apalagi kalau kita beli SSD second ya. Ini salah satu tool yang wajib dipakai kalau kalian beli SSD second. Oke, dan temperaturnya masih naik 47 derajat. Mungkin ini asumsi pribadi saya, memang karakter Transcend ini memang cenderung mungkin panas ya, karena saya belum membandingkan dengan SSD M2 merek yang lain ya. Jadi ini memang kesimpulan yang agak buru-buru, cuma pengalaman yang ini sudah menggunakan dua SSD sama-sama merek Transcend. Yang pertama itu yang rusak, itu memang temperaturnya itu selalu tinggi, bahkan lebih tinggi daripada harddisk biasa ya. Pernah ini laptop saya pasang harddisk biasa yang slot SATA-nya, kemudian yang slot M2 nya saya pakai Transcend ini, saya cek temperaturnya lebih panas SSD M2 nya. Akhirnya saya itu menyimpulkan yang agak buru-buru bahwa merek Transcend ini cenderung panas ya. Coba teman-teman yang punya SSD M2 juga bisa komen-komen di bawah, apakah sama ketika dites menggunakan HDTune seperti ini, temperaturnya itu juga panas merek yang lain itu ya, di atas 40 derajat ya pada kasus punya saya ini. Oke, demikian pesan saya. Kalau kalian beli SSD dan masih masa garansi, itu mending boxnya disimpan dulu, jaga-jaga kalau terjadi kasus seperti saya ini, belum sampai 2 tahun udah
terjadi kerusakan, maka bisa diklaim garansi. Dan tentunya kalian belinya harus yang original ya. Salah satu tanda originalnya itu memang harus ada stiker distributornya seperti ini. 2 tahun. Ini 2 tahunnya itu masih di bulan April tahun 2021 ini ya. Terus pesan lagi, kesimpulan saya, kalau kalian menggunakan SSD, mending kalian punya backupan ya, khususnya data-data penting ya. Karena salah satu kita pakai SSD itu kan alasannya untuk kecepatannya. Memang perangkat komputer kita, laptop kita itu akan bekerja lebih cepat 5-10 kali lipat daripada menggunakan harddisk biasa. Cuma jangan sampai kecepatan ini juga akan sampai kita kehilangan data, dan data itu biasanya kan lebih berharga daripada harga SSD maupun harddisk ya. Makanya kita punya backup, punya minimal harddisk ya. Kalau saya harddisk yang bawaan laptop ini 1 tera atau 2 tera, kita secara berkala kita backup data-data penting yang ada di SSD. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen. Terima kasih. Bye-bye.